Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa limatillah la khala la quwata illa billah. Gak mau bobok dulu? Allahumma ayyana wa bismika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La khala la quwata illa billah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dedek, malam ini kita ulang lagi untuk cerita 25 Nabi dan Rasul. Ya, tapi sebelum cerita, ingat nggak apa yang batalin sholat? Terus apa lagi? Pipis. Yes, terus apa lagi? Ngomong. Nah itu, siapa yang salah tadi ngomong? Enggak. Kami, Mbak. Enggak. Ya, pokoknya ingat ya, pokoknya kalau udah sholat Allahu Akbar, takbiratul ihram, berarti kalau ada yang ngajak ngomong, diem, oke? Nggak boleh bergerak, ya, ngikutin imam. Gitu. Nah, berarti Mbak harus memisahkan diri, safnya harus mundur atau maju supaya tapi kalau nih kita kan di depan terus baca katakan kita ke belakang dia ngikutin, kita ke depan ngikutin. Nah, berarti besok lagi kalau memang kayak gitu Mbak harus misahkan saf dengan Mbak Yumna, atau nanti Mbak sholat 5 waktunya sama Bunda, ya. Oke, paham? Ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ayo bacain dulu, ada surat dari Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaba wa syamsa wal qamara wa ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ya ta'ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Ya insyaallah. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wili ahadisi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaqub kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takbir mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surat Yusuf ayat 4-6. Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu dari putra Nabi Yakub alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai Nabi Yusuf alaihissalam ketampanan yang lebih dibanding saudaranya yang lain. Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin adalah anak yang paling taat dan patuh kepada orang tuanya. Karena itulah Nabi Yakub alaihissalam lebih menyayangi mereka berdua ketimbang saudaranya yang lain. Hal ini menyebabkan iri hati saudara-saudaranya. Pada suatu malam, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat matahari, bulan beserta 11 bintang yang bersujud kepadanya. Beliau lalu menceritakan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Ayahnya berpesan kepada Nabi Yusuf, kelak kau akan menjadi orang yang besar dan semua orang akan menghormatinya. Jangan sampai hal ini kau ceritakan kepada saudara-saudaramu karena akan membahayakan kehidupanmu. Mereka akan mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi salah satu saudara yang mendengar pembicaraan mereka dikabarkannya apa yang ia dengar kepada yang lain. Mereka pun semakin membenci Nabi Yusuf alaihissalam. Timbul niat jahat di hati mereka untuk mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu hari mereka meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam berburu. Mereka berjanji akan menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dengan baik. Beliau pun akhirnya mengizinkan.
Sementara Nabi Yusuf alaihissalam ikut berburu, Bunyaminlah yang menemani ayah mereka Nabi Yakub. Dia ada di rumah. Setelah berburu, tiba-tiba mereka menangkap Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka kemudian melempar Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Sebenarnya cerita aslinya adalah saudaranya mau membunuh Nabi Yusuf, tapi karena Allah memberikan ilham kepada salah satu anak dari Nabi Yakub, lemparkan saja Nabi Yusuf ke dalam sumur supaya ditemukan oleh saudagar dan akan menjualnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Yusuf alaihissalam dilempar ke dalam sumur. Beliau ditolong oleh rombongan kafilah yang ingin menimba air. Nabi Yusuf alaihissalam dibawa dan akhirnya dijual sebagai budak kepada seorang menteri yang bernama Kiftir di kerajaan Mesir. Kiftir dan istrinya yang bernama Zulaika tidak mempunyai anak. Mereka menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai anak angkatnya. Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh di lingkungan kerajaan Mesir sebagai pemuda yang tampan dan cerdas. Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menarik perhatian Zulaika. Suatu hari saat suaminya pergi, ia berusaha menggoda Nabi Yusuf. Ia sengaja mengenakan pakaiannya yang terbaik dan mewangian di seluruh tubuhnya. Nabi Yusuf alaihissalam pun buru-buru melarikan diri. Sementara itu Zulaika mengejar dan berhasil memegang baju belakangnya. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam terus berlari sehingga bajunya robek di bagian belakang. Di saat itulah tiba-tiba Kiftir datang Zulaika. Zulaika segera menghampiri suaminya dan berkata, Yusuf ingin mencelakaiku. Jadi Nabi Yusuf difitnah oleh Zulaika. Nabi Yusuf alaihissalam membela dirinya dan dengan berkata, dusta, dialah yang memaksa saya untuk melakukan perbuatan keji itu. Di saat itu muncul tetangga mereka sekaligus sebagai penengah. Tetangga mereka pun berkata, periksalah baju Nabi Yusuf alaihissalam. Jika robek bagian depan, maka dia yang hendak mencelakai Zulaika. Tapi jika bajunya Yusuf robek dari belakang, berarti Zulaika lah yang berbuat fitnah. Kiftir memeriksa baju Nabi Yusuf alaihissalam. Ia pun menemukan robek di bagian belakang. Betapa malunya ia, ternyata istrinya yang berbuat salah, memfitnah Nabi Yusuf. Kiftir menghampiri Nabi Yusuf alaihissalam dan berkata, rahasiakanlah peristiwa ini, jangan ada orang yang tahu. Dan kamu Zulaika, mohonlah ampun kepada Tuhanmu atas dosa yang telah kamu lakukan. Meski peristiwa itu telah dirahasiakan, tetapi terdengar juga oleh para tetangga Zulaika. Merasa malu karena mereka menjadi bahan gunjingan. Jadi mereka menggunjingkan Zulaika yang berbuat seperti itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya ia mengundang para tetangganya setiap wanita untuk datang ke istana. Dan diberikanlah buah-buahan serta sebilah pisau yang tajam. Mereka diminta mengupas buah-buahan yang disediakan. Di saat para wanita itu mengupas buah-buahan, Zulaika memanggil Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf lewat di depan para wanita-wanita tersebut. Para wanita yang sedang mengupas buah tanpa sadar mengeris tangan mereka sendiri. Tak lama kemudian Nabi Yusuf alaihissalam kembali masuk ke dalam. Saat itulah para wanita itu sadar bahwa mereka bukannya mengupas buah, melainkan mengiris tangan mereka sendiri. Mereka tersipu malu dan akhirnya segera pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi peristiwa Zulaika dan Nabi Yusuf alaihissalam masih tetap dipergunjingkan hingga ke penjuru kota. Kiftir pun secara terpaksa memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Ia takut Zulaika akan tetap menggoda pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ia pun takut jika Nabi Yusuf alaihissalam suatu saat akan tergoda juga. Di dalam penjara Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan Nabu dan Malhab. Mereka berdua adalah bekas pelayan raja, kemudian dituduh hendak membunuh Raja Mesir dengan menaruh racun dalam makanan dan minumannya. Pada suatu hari Nabu bermimpi memeras anggur yang akan dijadikan khamar. Nabi Yusuf alaihissalam yang mengetahui hal ini berkata, bergembiralah kau Nabu, sebentar lagi kau akan dibebaskan sebab tak terbukti bersalah. Kau pun akan diterima lagi sebagai kepala bagian minuman. Tak lama Malhab pun bermimpi. Dalam mimpinya ia membawa kue di atas kepalanya dan seekor burung tiba-tiba datang memakan kue yang dimakannya. Malhab pun meminta Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkannya. Nabi Yusuf alaihissalam pun berkata, sayang sekali aku mesti mengabarkan berita buruk kepadamu Malhab.
engkau akan mengalami nasib buruk sebab tuduhan terhadapmu terbukti. Raja akan menghukummu. Beberapa hari kemudian tafsir mimpi Nabu dan Malhab pun terbukti. Pada suatu hari Raja Mesir bermimpi aneh. Ia melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk. Ketujuh sapi betina yang gemuk-gemuk itu kemudian dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Raja Mesir mengumpulkan para penafsir mimpi untuk menanyakan hal itu, akan tetapi tidak ada yang mampu menafsirkan mimpi raja tersebut. Saat itulah Nabu mengingat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabu pun mengatakan pada raja mengenai Nabi Yusuf alaihissalam yang mampu menafsirkan mimpi dengan tepat. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya diminta menafsirkan mimpi raja tersebut. Beliau pun berkata bahwa negeri Mesir akan menjadi makmur selama 7 tahun. Akan tetapi setelah itu negeri Mesir akan mengalami musim kekeringan selama 7 tahun pula. Nabi Yusuf alaihissalam pun menyarankan agar rakyat Mesir menghemat bahan makanan dan menyimpannya. Raja pun puas atas penjelasan Nabi Yusuf. Beliau kemudian dibebaskan dari penjara, bahkan raja mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri. Mimpi Raja Mesir menjadi kenyataan. Pada musim subur, Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan rakyat Mesir menyimpan kelebihan hasil panen mereka untuk persiapan di musim kering nanti. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah masa paceklik yang telah diprediksi Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah 7 tahun makmur, 7 tahunnya paceklik. Timbul bencana kelaparan di mana-mana. Musibah ini juga menimpa tempat asal Nabi Yusuf alaihissalam beserta keluarganya, serta ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam pun mendengar negeri Mesir memiliki persediaan makanan yang berlimpah. Beliau menyuruh anak-anaknya kecuali Bunyamin pergi ke Mesir. Beliau menyuruh anak-anaknya agar menukarkan barang-barang yang dipunyainya dengan bahan makanan. Setibanya mereka di kerajaan Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam pun langsung mengetahui kedatangan saudara-saudara mereka. Namun mereka, keluarganya Nabi Yusuf, kakak-kakaknya, keluarganya itu sama sekali tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam. Ditimbangkannya bahan makanan bagi mereka dengan takaran yang dilebihkan. Nabi Yusuf alaihissalam bahkan memberi bekal untuk perjalanan pulang saudara-saudaranya itu. Ketika mereka bersiap-siap akan pergi, Nabi Yusuf alaihissalam berkata, bawalah kepadaku seseorang lagi saudaramu yang seayah denganmu. Jika tidak, maka aku tidak akan menukarkan makanan lagi pada kalian. Siapa? Bunyamin, saudaranya Nabi Yusuf yang seayah. Ketika kembali, mereka menceritakan kebaikan menteri Mesir. Mereka juga menyampaikan permintaan menteri Mesir itu. Mendengar permintaan tersebut, ayah mereka menolak. Karena Nabi Yakub takut akan kehilangan seperti halnya Nabi Yusuf yang hilang tidak kembali. Beliau takut kehilangan anak yang dicintainya. Namun mereka terus membujuk ayah mereka dan berkata, kita tidak akan mendapatkan makanan lagi jika Bunyamin tidak ikut. Mereka berjanji akan menjaga Bunyamin dengan baik. Mereka tidak akan mengulangi seperti kejadian Nabi Yusuf alaihissalam dulu. Ayah mereka akhirnya yakin setelah mendengar janji mereka. Saat mereka datang lagi di Mesir, diajaklah Bunyamin. Melihat kedatangan saudaranya itu, Nabi Yusuf alaihissalam sangat gembira. Beliau pun merencanakan untuk bisa menahan Bunyamin agar bisa lebih lama bersamanya. Ketika saudara-saudaranya akan pulang, Nabi Yusuf alaihissalam menyelipkan piala milik raja. Beliau menyelipkan piala emas itu ke dalam karung Bunyamin saat mereka akan berangkat. Seorang pegawai istana memanggil mereka kembali. Ia mengatakan bahwa piala raja telah hilang. Oleh sebab itu, setiap karung dari semua yang datang ke Mesir diperiksa dan dicek. Mereka terkejut ketika piala yang dicari ada di dalam karung Bunyamin. Mereka merasa terkejut dan tidak percaya dengan peristiwa ini. Nabi Yusuf alaihissalam pun berkata, kembalilah kepada ayah kalian sekarang. Katakan bahwa anaknya telah mencuri. Saudara-saudaranya memohon kepadanya agar Bunyamin dibebaskan. Mereka menawarkan agar mengambil salah satu dari mereka sebagai penggantinya. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam menolak tawaran mereka. Beliau mengatakan, piala ini ditemukan di dalam karung Bunyamin. Akibatnya ia sendirilah yang mesti bertanggung jawab. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf pulang tanpa Bunyamin.
Mereka merasa bingung dan putus asa. Mereka telah berjanji pada ayah mereka untuk menjaga Bunyamin dengan baik. Mereka takut hal ini membuat ayah mereka sangat marah. Sementara itu, rencana Nabi Yusuf alaihissalam untuk menahan adik kandungnya pun berhasil. Mereka akhirnya melepas rindu setelah sekian lama tak bertemu tanpa sepengetahuan saudara-saudara mereka. Ayah mereka sangat sedih dan kecewa atas apa yang menimpa Bunyamin. Beliau cuma bisa memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah mereka merintahkan agar mereka terus mencari kabar Bunyamin. Yang ada di ini adalah di Al-Qur'an disebutkan bahwa saat saudara-saudara yang kembali ke rumah itu diberikanlah baju Nabi Yusuf, dan saat datang di rumah ayahnya sudah mencium bahwa anaknya Nabi Yusuf telah kembali, dan akhirnya si ayahnya diberikan baju Nabi Yusuf dan menyapu wajahnya, mata, dan alhamdulillah dengan mukjizat dari Nabi Yusuf, Nabi Yakub bisa melihat lagi ayahnya. Timbul rasa iba dalam Nabi Yusuf mendengar keluhan saudara-saudara. Akhirnya beliau luluh dan beritahu jati dirinya yang sebenarnya. Nabi Yusuf alaihissalam pun menceritakan bahwa penahanan Bunyamin telah direncanakan semula. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam segera memohon ampun, meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukannya dulu, membuang Nabi Yusuf dan ingin berniat untuk membunuh. Beliau pun cerita bahwa ayahnya telah kehilangan penglihatan. Itu terjadi lantaran kesedihan yang mendalam sejak kepergiannya. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian memberikan gamis yang tadi ayah ceritain. Sampai di rumah mereka mengusapkan gamis milik Nabi Yusuf alaihissalam ke wajah Nabi Yakub. Beliau kemudian merasakan keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam karena gembira mengetahui putranya masih hidup. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, beliau pun dapat melihat kembali. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dapat berkumpul kembali dengan semua keluarganya di Mesir. Beliau pun mengangkat kedudukan ayah dan ibu tirinya. Kini semua keluarganya diliputi rasa hormat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, telah mengarunianya kemuliaan kepadanya. Melihat ini, Nabi Yusuf alaihissalam teringat akan mimpinya dulu ketika ia masih kecil. Beliau pun berkata kepada ayahnya, inilah tafsir mimpiku yang dulu kuceritakan kepadamu. Semua kini menjadi kenyataan. Ayah, doa Nabi Yusuf, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkaulah yang menganugerahkan sebagian kerajaan kepadaku dan mengajarkanku menafsirkan mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku ketika aku sedang beriman kepadamu, dan gabungkanlah aku dengan hamba-hambamu yang soleh. Surat Yusuf ayat 101. Hikmahnya, setiap hal yang kita lakukan pasti mengandung hikmah dan balasan. Sayangilah sesama manusia, terutama orang tua dan orang tuamu sendiri. Shadaqallahul adzim. Insyaallah, alhamdulillah Mbak udah dengar cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kegantengannya Nabi Yusuf itu sepertiga dari kegantengannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bagiannya luar biasa ya. Nabi Yusuf aja kayak gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok dilanjut lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.